Halo para penonton dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film berjudul Hitman Wife Bodyguard. Film ini adalah sequel dari film sebelumnya yang menceritakan tentang seorang pengawal profesional. Pengawal tersebut bernama Michael Bryce. Di film sebelumnya, Michael mengawal seorang pembunuh bayaran bernama Darius Kincaid. Dan di film ini, Michael mengawal seorang wanita yang merupakan istrinya Darius, yaitu bernama Sonia. Tujuan Michael mengawal Sonia untuk menggagalkan aksi serangan teror di Eropa. So, kalau begitu nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Sonia Kincaid. Come on, let's go! File! Specifically said, no killing, no blood, and no guns. I'm not on sabbatical. Where is your shirt? Michael Bryce, seorang pengawal profesional yang karirnya hancur setelah kliennya yang bernama Kurosawa dibunuh oleh pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut adalah Darius Kincaid. Kini hidupnya Michael selalu dihantui bayang-bayang mengenai kasus kliennya. Hingga di suatu hari dirinya berkonsultasi ke dokter untuk meminta diberikan pencerahan terhadap hidupnya. Dokter pun memberikan saran agar Michael pensiun atau berhenti untuk menjadi pengawal profesional dan mencoba untuk berlibur agar menjernihkan pikirannya. I can't believe I graduated therapy. That's just really great. Jesus Christ. Lalu Michael pergi berlibur ke suatu tempat di Italia. Di saat ingin menikmati masa liburannya, tiba-tiba istrinya Darius yang bernama Sonia datang dan mengganggu liburannya Michael. Kedatangannya Sonia membawa musibah terhadap Michael. Sonia yang telah berhasil melacak keberadaan Michael, menginginkan Michael untuk membantunya menolong Darius yang telah diculik sama mafia. Michael yang sudah pensiun dari pekerjaan lamanya sebagai pengawal, menolak untuk membantu Sonia menyelamatkan Darius. Namun Sonia memaksa Michael hingga Michael harus berurusan kembali dengan pekerjaan lamanya. Sementara itu telah terjadi demo di depan markas besar Uni Eropa. Dikarenakan selama 2 tahun, Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap bangsa Yunani. Dan itu mengakibatkan ekonomi bangsa Yunani menjadi lemah. Lalu kepala Uni Eropa bernama Walter memutuskan 4 hari lagi, Uni Eropa akan memulai untuk melanjutkan sanksi ekonomi terhadap bangsa Yunani. Fiscal year, the European Union will impose further economic and financial. Lalu ketika Walter ingin pulang, Walter diculik oleh teroris dari Yunani. Teroris tersebut diketuai oleh seorang pria bernama Aristoteles. Aristoteles meminta Walter untuk membatalkan sanksi terhadap bangsa Yunani. Namun Walter menolak untuk membatalkannya. Lalu Aristoteles membunuh Walter. Dan 4 hari lagi ketika dimulainya sanksi terhadap Yunani, Aristoteles akan memulai menghancurkan seluruh Eropa dan mengembalikan kejayaan bangsa Yunani sebagai pusat peradaban. Kemudian di Zagreb, Kroasia, Aristoteles menemui kelompok peretas Heber. Dirinya mengajak kerjasama dengan para peretas untuk bisa mengendalikan jaringan listrik dan infrastruktur di Eropa. Lalu para peretas pun menguji coba peretasannya di kota Zagreb. Seketika seisi kota Zagreb pun yang terhubung dengan jaringan hancur lebur. Karena Aristoteles menginginkan fitur peretasan tersebut secara gratis, Aristoteles menyuruh anak buahnya membunuh kelompok peretas tersebut.
Setelah serangan yang terjadi pada kota Zagreb, keesokan harinya agen Interpol yang bernama O'Neill memeriksa keadaan para korban akibat serangan cyber. Lalu, Dewan Keamanan PBB bernama Inspektur Crowley menemui agen O'Neill untuk meminta informasi mengenai bencana yang terjadi di Zagreb. Lalu agen O'Neill memberikan informasi ke Inspektur Crowley bahwa dirinya memiliki informan bernama Carlo. Carlo memberitahukan 4 hari lagi akan ada serangan cyber yang akan menghancurkan infrastruktur di Eropa. Dan serangan tersebut dilakukan oleh Aristoteles. Mr. O'Neill. Where are you going with this? My Italian informant Carlo specified there was a large-scale cyber attack in 4 days. Does this look like the victim of a lightning strike to you? Sementara itu di Italia, mafia yang menculik Darius adalah si Carlo. Carlo yang merupakan informannya agen O'Neill telah menculik Darius. Carlo menculik Darius dikarenakan Carlo memiliki dendam terhadap Darius. Darius telah membunuh beberapa anak buahnya Carlo. Kini Carlo ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh Darius. Namun di sisi lain, Michael dan Sonia datang untuk menyelamatkan Darius dari Carlo. Darius yang mengetahui itu lantas langsung memanfaatkan situasi dengan membunuh si Carlo. No guns and no blood. Boring is always best. Understood? Setelah membunuh Carlo dan para anak buahnya, Michael, Darius, dan Sonia ditangkap oleh agen O'Neill. Mereka bertiga ditangkap karena telah membunuh informannya agen O'Neill, yaitu si Carlo. Tadinya, Carlo akan menjadi mata-matanya agen O'Neill untuk menangkap Aristoteles. Dan Carlo akan membeli sebuah barang dari seorang pria bernama Vladimir. Barang tersebut adalah data koordinat untuk menyerang dan menghancurkan Eropa. Namun karena si Carlo sudah terbunuh oleh Darius, maka agen O'Neill meminta mereka bertiga menggantikan peran Carlo untuk membeli barang tersebut. Awalnya mereka bertiga menolak untuk melakukan tugas tersebut. Namun jika mereka menolak, maka mereka akan dipenjara. Dan mereka pun akhirnya setuju dengan menerima tugas dari agen O'Neill. Lalu mereka bertiga diberikan sejumlah uang untuk membeli barangnya. Punch my ticket home. Who the fuck are you? Interpol agent Bobby O'Neill. That's who the fuck I am. Carlo, my now dead informant, was going to buy a hard drive containing the coordinates of the attack. He was going to give you a bunch of money to make the buy. See that? It's your buy money. One dime goes missing. You try to go AWOL. I want you to enjoy your transportation. Kemudian mereka sampai di tempat pembelian. Agen O'Neill telah memberikan tugas kepada mereka, yaitu Michael sebagai pengawalnya Sonia yang merupakan selirnya Carlo dari Inggris, dan Darius memantau dari kejauhan untuk memastikan pembelian berjalan lancar. Go straight to being brutally executed. How's the sight line, D? Here you go, sir. Thank you very much. Great work. Lalu Michael dan Sonia pun bertemu dengan Vladimir untuk membeli barangnya. Dan barang tersebut disimpan di sebuah koper, lalu koper tersebut diberikan sebuah alat yang terhubung dengan sebuah gelang yang dipasangkan di tangan Sonia. Jika koper itu menjauh dari tangan Sonia, maka gelang yang dipakai Sonia akan meledak. Dan yang bisa membuka gelang tersebut hanya Aristoteles saja. Don't move till the buyer's made and they're out of the club. There's too many civilians. Until the buyer's fingerprint disarms the bracelet. Flaming. Son of a bitch. If you do, bracelet explodes. Keep it close. Kemudian ketika pembelian sedang berlangsung, Vladimir dan para anak buahnya mengolok-olok Sonia yang sudah tua. Lantas Sonia pun marah. Dan aksi penyamaran yang dilakukan mereka bertiga pun berakhir kekacauan. Mereka bertiga telah ketahuan menyamar sebagai informan dari Interpol. Clear the room. Let's go. Move, move. Freeze! Freeze! The case! Come on!
Say my age. Setelah kekacauan yang terjadi, para tim dari satuan Interpol pun bergegas memasuki tempat pembelian. Di sisi lain, Sonia yang hampir tertembak oleh anak buahnya Vladimir berhasil diselamatkan sama Michael. Kejadian ini serupa dengan kejadian Michael yang melindungi Darius dari Dukovic. Lalu Michael pun terkena tembakan dari anak buahnya Vladimir. Setelah itu, Sonia membawa Michael dan kabur bersama Darius. Keesokan harinya, Sonia dan Darius mengira bahwa Michael sudah tewas. Mereka berdua pun berdoa atas kematian Michael. Lalu tubuh Michael pun dibuang ke laut. Namun ternyata si Michael masih hidup. Rupanya di saat Michael tertembak, Michael memakai rompi anti peluru. Dan gak jadi deh Michael tewas. Sea burial. Sea burial. Well, you didn't have a heartbeat. I'm wearing. Di sisi lain, Aristoteles mendapat info bahwa barangnya telah dicuri oleh Michael, Darius, dan Sonia. Lalu Aristoteles meminta anak buahnya untuk mencari mereka bertiga. Find the fugitives, kill them. I need the briefcase. Kemudian ada sebuah acara pelelangan yang dihadiri oleh Aristoteles. Di acara tersebut, Michael, Darius, dan Sonia mencoba menyelidiki dan mengawasi keberadaan Aristoteles. Namun di saat sedang mengawasi Aristoteles, Michael merasakan sakit di tubuhnya akibat dirinya tertembak. Lalu Sonia memberikan obat anti nyeri kepada Michael. Hey, Breezy, don't worry. Sonia's gonna take care of you. This will make you feel better. Lalu ketika mereka bertiga sedang mengawasi Aristoteles, mereka ketahuan oleh salah satu anak buahnya Aristoteles. Lalu mereka bertiga pun kabur untuk menyelamatkan diri dari serangan anak buahnya Aristoteles. Oh shit! Zento, gun! Should use the decoy. It appears they have no decoy, sir. Alright, let's go. Di saat mereka bertiga terdesak dari serangan anak buahnya Aristoteles, Michael mencoba untuk mencuri sebuah mobil. Namun karena efek obat yang Michael terima dari Sonia, Michael pingsan di dalam mobil. Alhasil, Darius mengambil alih mobil tersebut dan kabur menyelamatkan diri. This is shitty moves. I say we had a pretty great fucking day. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak buahnya Aristoteles, Michael tersadar dari pingsannya, lalu menanyakan ke Sonia tentang obat yang Sonia berikan. Sonia pun memberitahukan bahwa obat tersebut hanya obat penenang. Namun dosis yang diberikan ke Michael berlebihan sehingga Michael hilang kesadaran. Hey! Oh, what were those pills? It's just lithium. Dengan hal itu Michael pun menjadi kesal dan meninggalkan Sonia dan juga Darius. Namun di saat Michael pergi meninggalkan mereka berdua, Michael berubah pikiran, lalu mengajak Sonia dan Darius menemui ayah angkatnya. Tujuan Michael mengajak Darius dan Sonia menemui ayah angkatnya untuk meminta bantuan melepaskan gelang yang dipakai Sonia. I don't have a fetus in my womb, but I do have a bomb on Hey, my wrist. I said some awful stuff back there. Lalu mereka pun pergi ke rumah ayah angkatnya Michael, yang juga merupakan mantan pengawal pribadi profesional. Setelah mereka bertemu, Michael pun meminta ayahnya untuk membantu melepaskan gelang yang berada di tangan Sonia. Lalu ayahnya Michael memberikan sebuah mobil kepada Michael untuk pergi ke rumah aman. Di rumah tersebutlah nanti gelang Sonia akan dilepas. My contact says everything is all set. We'll have that TI-47 off of you in no time. Thank you, Dad. No worries. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah aman. Namun setibanya mereka di sana, mereka ditembak bius oleh anak buahnya Aristoteles. Lalu mereka bertiga dibawa ke markasnya Aristoteles dan bertemu dengan Aristoteles. Lalu setelah mereka bertemu, Aristoteles membuka gelang yang dipakai Sonia dan mengambil barangnya yang berisikan data koordinat untuk menyerang Eropa. My darling, I thought I had lost you forever.
Take it to the technology center and have my yacht prepared. Dan di sini ternyata Sonia dan Aristoteles memiliki sebuah hubungan. Di masa lalu, Sonia dan Aristoteles saling mencintai. Namun di suatu ketika, Sonia terjatuh dari kapal dan mereka berpisah. Akibat terjatuh dari kapal, Sonia hilang ingatan. Dan ingatannya kembali setelah bertemu dengan Aristoteles. She had amnesia. Now, seeing your face. Lalu Aristoteles mengajak Sonia untuk bergabung, sementara Darius dan Michael ditempatkan di ruang penyiksaan. Come with me. I have something to show you. Go all day with that. You can electrocute him all day. It'll only make him... Ketika Sonia bersama dengan Aristoteles, Aristoteles memberitahukan bahwa rekan kerjanya yang bernama si Carlo melihat Darius pergi ke klinik kesuburan untuk membeli sel telur. Dan Aristoteles berasumsi bahwa Sonia tidak bisa hamil alias mandul. Sonia yang mengetahui itu kecewa terhadap Darius. A fertility clinic? Buying fresh eggs. I assumed you were barren. Di sisi lain, Michael dan Darius yang berada di ruang penyiksaan telah berhasil melawan anak buahnya Aristoteles dan kabur dari ruang penyiksaan. Lalu ketika mereka mengajak Sonia untuk bergabung, Sonia menolak untuk ikut bersama mereka. Dikarenakan Sonia telah kecewa terhadap Darius yang menganggap Sonia tidak bisa hamil. Akhirnya dikarenakan anak buahnya Aristoteles mengejar mereka, Darius dan Michael pun meninggalkan Sonia di rumah Aristoteles. Goodbye, Darius. It's over. Baby, no. No, we gotta go, Darius. No, Sonia, Sonia, Setelah berhasil kabur, Darius bercerita ke Michael perkara Sonia. Sebenarnya Dariuslah yang tidak bisa membuat Sonia hamil, dikarenakan spermanya Darius tidak kuat untuk menuju ke sel telurnya Sonia. Karena testisnya Darius mengalami kerusakan akibat tertembak di saat bertugas sebagai pembunuh bayaran. Setelah itu mereka berpisah dan Michael menemui ayah angkatnya untuk meminta bantuan. Namun ternyata ayah angkatnya lah yang menjebak Michael untuk bisa ditangkap sama anak buahnya Aristoteles. Lalu Michael pun kecewa dan membakar mobil milik ayah angkatnya. cruel son of a... Oh. Kemudian Michael dan Darius bertemu di sebuah bar. Di bar itu, Darius mendapat sebuah telepon dari Sonia. Sonia mengetahui keberadaan Darius dari anak buahnya Aristoteles yang telah berhasil melacak keberadaan Darius. Dan para anak buahnya Aristoteles sedang menuju ke tempat Darius berada. Di sini ternyata Sonia telah menipu Aristoteles. Sebenarnya, Sonia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Aristoteles. Cerita mengenai dirinya yang amnesia hanya sebuah tipuan dari Sonia. Dan masalah tentang kehamilan, Darius dan Sonia akan berencana mengadopsi anak. Would have been nice to have a family. We can adopt. Oh yes, baby. Lalu Sonia memberikan informasi ke Darius bahwa Aristoteles akan melakukan pengeboran untuk menghancurkan Eropa. Dan ketika Sonia sedang menghubungi Darius, Sonia ketahuan oleh Aristoteles dan Sonia pun akhirnya ditangkap. No one in this world. Kemudian di bar, anak buahnya Aristoteles berhasil menemukan Darius dan Michael. Darius dan Michael pun menaiki sebuah mobil dan berusaha untuk kabur dari anak buahnya Aristoteles. Please leave a message and have a AAA in. Future Mike. Safety's for losers! Woo! I feel like my spiritual journey's almost complete. You got nothing left to lose. But now I realize. Setelah berhasil kabur, mobil yang dibawa sama Michael menabrak sebuah pembatas jalan. Alhasil, Michael yang tidak memakai sabuk pengaman terlempar dari mobil dan tertabrak oleh anak buahnya Aristoteles yang mengejarnya. Hingga Michael terlempar ke laut. It's okay. My knees headed skin broke. Setelah itu, Darius menyelamatkan Michael yang terjatuh ke laut. Lalu Darius bercerita tentang masa lalunya mengenai testisnya yang tertembak.
Ternyata di masa lalu penyebab testisnya Darius mengalami kerusakan karena tertembak oleh Michael yang sedang bertugas menjadi bodyguard. Lalu selagi Darius bercerita tentang masa lalunya, Interpol datang dan menangkap mereka berdua. Mereka berdua pun meminta Interpol untuk percaya kepada mereka bahwa mereka ingin menyerang Aristoteles dan menyelamatkan warga Eropa. Upload the virus in an hour. Aristotle's too influential. We'll never get a warrant in time. Let us take him down. Come on. Setelah itu Interpol pun mempercayai mereka dan memberi informasi mengenai keberadaan Aristoteles. Sementara itu, Aristoteles yang berada di kapalnya menyekap Sonia dan menyiapkan pengaboran ke dalam jaringan pusat data Eropa. Setelah itu memasukkan virus untuk menghancurkan seluruh Eropa dengan serangan cyber. Initiating drill sequence. Estimated time 6 minutes. Di sisi lain, Michael dan Darius yang mendapat bantuan dari Interpol menuju ke tempat kapal milik Aristoteles. Lalu sesampainya mereka di kapalnya Aristoteles, mereka pun melawan para anak buahnya Aristoteles. Ready for the show? Huh? Huh? Fuck! I can see around corners! Setelah berhasil mengalahkan anak buahnya Aristoteles, Darius dan Michael bertemu dengan Aristoteles dan juga ayah angkatnya Michael. Mereka berdua pun akhirnya saling duel, Darius dengan Aristoteles dan Michael dengan ayah angkatnya. Lalu di sisi lain, Sonia bertarung dengan salah satu anak buahnya Aristoteles. Setelah Sonia memenangkan pertarungannya, Sonia menyelamatkan Darius yang hampir saja kalah dengan Aristoteles. Guess we had a stalemate. We're both fucking unkillable. Motherfucker. Kemudian Michael yang berhadapan dengan ayah angkatnya pun berhasil mengalahkannya. Lalu Michael mencoba untuk menghentikan virus yang akan menyerang Eropa. Namun ayah angkatnya Michael yang sudah terluka memperingatkan Michael bahwa jika serangan virus dihentikan, maka kapalnya Aristoteles akan meledak. Michael pun menghentikan virus tersebut dan segera kabur bersama dengan Darius dan Sonia dari kapalnya Aristoteles. Reach gelato. 15 seconds. Save yourself or save Europe. What is it gonna be, Bryce? Kemudian setelah mereka bertiga berhasil selamat, agen O'Neill memberikan sebuah surat kepada Michael dan meminta Michael untuk menandatangani surat tersebut. Lalu Michael mengira bahwa itu adalah surat lisensinya yang telah kembali. Namun ternyata Sonia menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat adopsi untuk Michael. Dengan kata lain, Michael sudah resmi menjadi anak angkatnya Sonia dan Darius. Dan itulah ending dari film ini. My baby cucaracha, you are now our son. What the fuck? Oke, sekian dulu dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau menyimpulkan alur filmnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. So, kalau begitu Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.